Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sekeluarga dilindungi dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran nggih, tidak lupa mari kita berdoa kepada Tuhan nggih agar pembelajaran kita lancar nggih. Terus kalian diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan tidak lupa diberi kesehatan juga di dalam masa pandemi ini. Nah, Pak Irfan juga tidak akan jenuh untuk mengingatkan, ya. Belajarlah mematuhi protokol kesehatan, ya. Nah, itu akan sangat berguna sekali untuk menjaga diri kita dan orang lain. Mari kita melaksanakan peran kita dalam masyarakat, dalam menjaga kesehatan lingkungan, ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar di tema 2 subtema 4 tentang menyayangi hewan. Pada pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang cara menyayangi tanaman atau tumbuhan. Sekarang kita akan belajar menyayangi hewan. Nah, Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya ada burung cendrawasih dan komodo. Jadi burung cendrawasih dan komodo ini termasuk hewan langka, anak-anak. Nah, dimaksud hewan langka ya, itu jumlahnya sedikit, sudah hampir punah, ya. Jadi harus dilindungi biar tidak punah, tidak habis, ya. Nah, berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya, kepada Allah. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Nah, di sini anak-anak, nah, kita masuk ke pembelajaran 1. Buka buku paket kalian di halaman 158. Ya, di sini ada teks bacaan berjudul Kelinci Kesayangan Dayu. Mari kita baca dengan lafal yang jelas, dengan intonasi yang jelas. Saat membaca kita harus memperhatikan itu. Nah, cara pengucapan kita harus dengan tepat huruf vokalnya atau bisa disebut lafalnya. Terus intonasinya juga, ya. Nah, kalau ada tanda titik, nah, intonasinya kita tinggi, suara kita itu datar. Kalau tanda tanya itu menurun. Nah, kalau tanda seru atau tanda perintah, itu naik intonasinya. Nah, juga dilihat kalau ada tanda baca koma, itu kita harus berhenti sebentar dan melanjutkan lagi. Ya, contoh di sini, kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Nah, tanda titik berhenti, tanda koma berhenti sebentar dan lanjut. Kenapa harus memperhatikan hal seperti ini anak-anak? Ya, agar orang yang mendengarkan kita membaca itu bisa memahami apa yang kita baca. Yuk kita baca bersama-sama, nanti kalian di rumah juga membaca sendiri di depan orang tua kalian. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari, Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu.
Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Di sini itu kelinci termasuk hewan peliharaan anak-anak. Oke. Ah, Hewan peliharaan itu hewan yang tidak berbahaya dan bisa dirawat di rumah. Ada kelinci, ada ayam, ada kambing, ada sapi. Kalau hewan yang tidak bisa dipelihara itu biasanya hewan yang berbahaya. Bisa singa, ya, terus harimau, itu sebenarnya bukan termasuk hewan peliharaan. Ular berbisa itu berbahaya, ya. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang pecahan, ya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Oke, mari kita perhatikan ya gambar ini tolong diperhatikan ya, ini tentang pecahan. Jadi konsep dasar pecahan ini kalian harus memahami biar bisa mengikuti materi selanjutnya, tidak bingung ya. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 seperti ini anak-anak. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Ya, di halaman 161 nggih, coba Pak Irfan akan tuliskan. Nggih. Jadi untuk memahami pecahan, nggih, tadi ada satu biskuit. Ini anggap lingkaran nggih anak-anak. Kalau ini dibagi dua, sebentar. Ini ada biskuit, nggih. Ini kalau bentuk pecahannya itu besarnya 1/1. Ya. Ini bentuk pecahannya. Kalau biskuit itu dibagi dua, nggih, ada dua bagian yang sama besar, ya. Itu setiap bagiannya ini besarnya 1/2 dan ini besarnya 1/2. Kalau dua-duanya yang atas dan bawah itu jadi 2/2 atau 1/1. Nggih, kalau per itu bagi artinya nggih. Jadi 1/2 1/2. Kenapa bisa? Karena satu biskuit dibagi menjadi dua bagian. Nggih, itu bentuk pecahannya. Dan perlu diingat, yang atas ini namanya pembilang, dan yang di bawah itu penyebut. Nah, kalau satu biskuit dibagi menjadi 3 bagian yang sama, ini anggap saja 3 ini bagian yang sama. Kalau ini ya 1/1 atau kalau keseluruhannya ya 1/1, karena ini dibagi 3 ya 3/3. Nah, tiap bagiannya itu besarnya 1 per berapa bagian dari satu biskuit tadi? 3. Jadi ini satu bagiannya itu besarnya 1/3. Sepertiga. Nah, kita lanjutkan tadi, Jadi seperti itu. Kalau di buku paket ini sama anak-anak. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 atau dibaca juga setengah. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Ini tadi bilangan pecahan. Kalau satu penuh, itu lambang pecahan biasanya 1/1. Kalau 1/1, kalau satu penuh. Kalau satu biskuit ini, dibagi dua, satu biskuitnya bentuknya 2/2. Nah, dua bagian, kalau satu bagiannya itu lambang pecahannya itu 1/2, anak-anak. Kalau dibagi 3, sama.
lambang pecahannya nggih, itu 1/3. Setiap bagiannya itu 1/3. Kalau dibagi 4, setiap bagiannya itu 1/4. Nggih, seperti itu. Nah, di sini anak-anak, Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Nggih. Nah, ini. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. 1/2. Nggih. Jadi 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama. Seperti yang Pak Irfan jelaskan tadi. Nggih, yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Nggih, bilangan yang. Nah, terus mari kita kerjakan ini. Nah, di sini ada soal biskuitnya dibagi 4. 1/4 yaitu satu bagian dari berapa bagian yang sama anak-anak? Ini tadi dibagi 4. Jadi 1/4 itu satu bagian dari 4 bagian yang sama. Kalau 1/2 yaitu satu bagian dari 2 bagian yang sama. 1/3 yaitu satu bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, jadi ini bagian ini itu 1/3, bagian ini besarnya juga 1/3, bagian ini juga besarnya 1/3. Bila dijumlahkan 3/3. Seperti itu nggih. Nah, kita juga bisa menyelesaikan soal ini. Ini menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut. Ini ada berapa bagian? 5 bagian yang sama. Nah, kalau kita ditanyakan bagian yang berwarna biru, ada berapa anak-anak bagian yang berwarna biru? Ada 2. Nah, 2 dari berapa bagian yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, jadi yang warna biru itu besarnya 2/5. 2 dari 5 bagian yang sama. Kalau yang warnanya putih, kita hitung ada berapa yang warna putih? 3. Oke, dari 5 bagian yang sama. Jadi yang warna putih 3/5, yang warna biru 2/5. Oke. Terus yang di bawahnya, di sini ada warna merah. Oke. Warna merahnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 per dari berapa bagian yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. 3/5 dari. Nah, jadi bagian yang berwarna merah itu bentuk pecahannya 3/5. Kalau yang warna putih, dihitung tinggal ya. 2, putihnya kan 2 kotak. Dari berapa bagian yang sama? 5. Dan seterusnya nggih. Nah, itu yang namanya pecahan. Nah, selanjutnya anak-anak di sini nggih. Nah, ibu sedang memotong kue menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, dalam lambang pecahannya, setiap bagiannya itu ditulis 1/10. Nah, Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyak kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut. Jadi tadi kan kue bolu dibagi menjadi 10 nggih. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian kue. Yang dimakan Edo yang warna biru ini ada 4. 1, 2, 3, 4 nggih. Ini kan ada 4. Nah, jadi jika kita menuliskan bentuk pecahan kue yang dimakan Edo adalah yang dimakan ada 4 dari berapa bagian? 10. 4/10. Nah, seperti itu nggih. Nah, coba kalian mengerjakan tugas halaman 180 sampai 181 ini nggih anak-anak. Itu tugas pertama kalian. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang materi seni budaya nggih.
Nah, di sini ada teknik memotong, ya. Nah, jadi wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga. Warnai gambar wortel berikut ini dengan potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga. Oke, pertama potonglah terlebih dahulu kertas berwarna jingga dan hijau menjadi potongan kecil. Oke, nah, memotong kertas bisa dilakukan dengan dua cara anak-anak. Oke, cara memotong kertas. Namanya adalah teknik potong. Satu, teknik potong menggunting, dan dua, teknik potong merobek. Ya, terus hasilnya itu ditempelkan pada kertas, oke, sampai memenuhi gambar wortel berikut. Nah, ini kesenian dengan cara menempel itu bisa saja kolase atau mozaik, oke, anak-anak. Nah, selanjutnya, di sini kita akan belajar cara merawat kelinci, oke. Dari sini ada tata cara, oke, atau petunjuk, ya, untuk merawat kelinci. Mari kita baca dan pahami maknanya agar kita mendapatkan ilmu baru, nggih, cara untuk merawat kelinci. Nah, di sini Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Nah, dengan cara apa? Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. 1. Oke. Memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Ya, karena kelinci yang umurnya lebih dari 2 bulan itu sudah tidak meminum susu induknya, jadi sudah bisa hidup mandiri. Terus yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Oke. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kadang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Kenapa anak-anak? Karena kalau lembab dan basah itu kelincinya akan mudah terserang penyakit seperti diare. Oke. Nah, terus sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, ini adalah petunjuk merawat kelinci. Oke, kalau kalian ingin merawat kelinci, ini adalah petunjuknya. Bisa kalian praktekkan, anak-anak. Nah, di sini anak-anak, kalau kamu pengen mencari tahu informasi tentang cara merawat hewan lain selain kelinci, kamu bisa mencari informasi dari orang lain yang mereka benar-benar tahu, cara merawat hewan yang ingin kalian ketahui. Contohnya, kalau kalian ingin mengetahui cara merawat sapi, kalian harus cari narasumber yang sesuai, yang tahu teknik-teknik merawat sapi seperti peternak sapi. Nah, setelah itu, kalian susun daftar pertanyaan, ya, agar kalian siap, nanti mau tanya apa saja, hal-hal atau cara-cara untuk merawat sapi. Setelah itu kalian bisa melakukan wawancara kepada narasumbernya. Nah, itu cara untuk mencari informasi. Kalau untuk membuat daftar pertanyaan, kalian sudah bisa pada materi sebelumnya. Nah, di sini anak-anak, kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Ini tugasnya ibu. Mereka membagi tugas,
Terus setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Nah, setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Coba ceritakan dan tuliskan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu. Apa saja yang ada di keluarga kamu. Pembagian tugas apa saja yang ada. Bisa dalam menjaga kebersihan rumah atau dalam hal yang lain. Anak-anak, coba kalian ceritakan. Kamu bertugas apa saja, ayah kamu bertugas apa saja, dan ibu kamu bertugas apa saja. Coba kalian ceritakan, ini tugas kedua kalian. Nah, kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu adalah paling disukai Dayu saat kelinci berdiri. Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar. Nah, ini Dayu memegang dua kaki kelinci lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Itu gambar yang pertama. Terus Dayu memegang dua kaki kelinci lalu mendorong agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Seperti gambar yang kedua. Nah, dari gerakan itu tadi anak-anak, itu bisa dipraktekkan dalam olahraga, yaitu dalam gerakan mendorong dan menarik. Ini seperti gambar. Nah, ada tahapan untuk melakukan gerakan menarik dan mendorong. Pertama, pilihlah teman pasangan yang seimbang, yang besarnya sama, agar adil. Terus berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Beri tanda posisi masing-masing. Kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisi. Jadi saling mendorong ya anak-anak. Lalu sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser. Lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Terus kegiatan kedua, kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Lakukan secara bergantian. Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Jadi yang bisa menggeserkan temannya itu yang menang. Nah, selanjutnya anak-anak, Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Coba kalian punya hewan peliharaan tidak? Dan apakah kalian sudah merawat dengan baik? Ingat, Allah itu suka kepada anak yang menyayangi makhluk lain. Nah, di sini anak-anak ada petunjuk merawat anak ayam secara sederhana, seperti yang Udin lakukan. Pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Nah, selain itu, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman
dan aman agar tidak terancam oleh binatang lain, nggih, seperti tikus atau ular, nggih. Nah, setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Itu tadi, nggih, eh, petunjuk merawat anak ayam. Nah, eh, selanjutnya anak-anak, di sini ada eh, cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Oke, nah, saat kita mau membuat karya, ya, apa saja yang harus dilakukan? Pertama, nggih, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Nggih. Alat bahannya seperti ini. Banyak. Terus perhatikan cara membuatnya. Lakukan tahapan demi tahapan sesuai dengan eh, tahapan yang ada di sini. Oke. Nah, itulah tata cara saat kita mau membuat karya seni. Nggih, harus menyediakan alat dan bahan. Kita harus menyesuaikan, nggih, eh, ikut dengan cara pembuatannya, nggih. Nah, cukup sekian materi dari Pak Irfan, nggih. Kalau masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke Pak Irfan, nggih. Ingat, selalu semangat, jaga kesehatan kalian. Bila ada salah kata, Pak Irfan minta maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.